Halo teman-teman, welcome to daily update untuk IHSG dan juga 3 saham. Di video kali ini kita akan bahas ya untuk pergerakan 3 saham yang sudah teman-teman request di Telegram ya. Nanti kita akan coba lihat sama-sama untuk pergerakannya. Ada 3, BBRI, lalu sebentar ya, Auto, dan juga ada yang tanya MAPA ya. Nanti kita akan coba bahas 3 saham tersebut. Jadi pastikan teman-teman untuk tonton sampai habis biar dapat informasi untuk analisa lengkapnya. Seperti itu. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang kita sampaikan di video ini hanya merupakan tujuan edukasi ya, bukan ajakan membeli maupun menjual. Jadi teman-teman harus analisa ulang lagi secara mandiri ya, biar tidak salah tangkap atau salah paham mengenai analisa yang kita berikan di video kali ini, karena memang sifatnya fluktuatif ya, bisa berubah kapan saja karena market itu sangat dinamis seperti itu. Langsung aja kita coba lihat ya untuk IHSG ya. Saya cuma tandai untuk area trendline di daily-nya. Ini ketika dia naik, dia sangat respect dengan area trendline yang sudah saya gambarkan di sini, sudah saya share juga di mana ya, di Discord dan juga di Telegram sudah saya sempat share ya. Ketika market ini memang lagi push down ya, menembus area trendline bawah ya, kita bisa lihat ya, dia cuma retest lalu dia melanjutkan penurunannya ke bawah. Targetnya kemana? Targetnya ya kita lihat ini higher high, higher low-nya, jelas dia akan mencari area support sebelumnya. Supportnya ya mana sebelumnya? Kita belum pernah melihat ya ada support sebelumnya selain di area all time high sebelumnya di 7350. Jadi 7350 ini bisa teman-teman jadikan area major support untuk IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kita masih punya untuk ruang penurunan dari IHSG itu sekitar 3-2,5% lagi. Jadi teman-teman bisa spare cash dulu ya untuk melihat dan berjaga-jaga apabila ada penurunan lanjutan di IHSG. Kenapa? Karena memang di momen-momen koreksi ke bawah itu nanti kita akan diberikan banyak opportunity atau kesempatan untuk bisa entry di market seperti itu. Satu area trendline lagi yang ingin saya tambahkan, kita punya area trendline juga yang berpotensi ya untuk menahan laju penurunan dari IHSG selain di 7350, area support dari demand-nya ya. Dan kita punya area trendline dan sekarang kita sudah masuk di area trendline tersebut. Nanti kita lihat ya, antara di harga sekarang 7543 sampai 7500 atau ke 7350 nanti kita coba pantau dalam beberapa hari ke depan. Karena kalau kita lihat secara inflow ya, untuk inflow hari ini kita minus 900 miliar ya, dengan total outflow 1 minggu ke belakang mencapai 4,9 triliun ya. Kita lihat 4,5 triliun lah di minggu lalu. Minggu ini kita masih belum ya, masih ongoing running, jadi kita masih perlu untuk menunggu pergerakan dari market itu seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Tapi so far so good lah, kita masih bisa bertahan di area yang cukup oke untuk IHSG. Langsung aja kita akan coba lihat ya untuk pergerakan dari BBRI. Bentar ya. BBRI kita coba cek. Untuk BBRI, saya sudah sampaikan bahwa kita ada area resisten ya, berpotensi untuk reject di area 5.600, dikasih overlap 54 ya kalau nggak salah saya info 54, dan market itu memberikan bonus 5.600 setelah itu reject ya ke bawah. Ya ini sudah saya sampaikan sama teman-teman bahwa BBRI ini ada peluang ya, ketika dia pullback teman-teman bisa coba cari-cari untuk area entry-nya. Area terbaik menurut saya ada di ini 4.700 ya, sampai area 4.500. Teman-teman bisa coba perhatikan kalau nanti ada reversal di area-area tersebut, teman-teman bisa start untuk watchlist di saham BBRI ya. Jadi memang BBRI memberikan peluang kita untuk bisa follow the trend untuk rally sampai akhir tahun gitu ya. Jadi view saya masih seperti ini, dia bisa melanjutkan naik lagi untuk ya at least dia retest lagi 5.600. Nanti kita lihat, karena ini ada major trend line ya. Kalau teman-teman buka di weekly, ini kita punya major trend line sebenarnya di sini ya. Kita lihat di sini 1, bentar ya, 2, 3, 4, dan ketika dia breakdown ya ini pasti jadi resisten ya. Nanti kita lihat ketika nanti dia drop,
retest lagi naik di atas, kita lihat nanti untuk total inflow-nya seperti apa. Apakah ada inflow yang masif ataukah nanti kita masih ada rejection untuk distribusinya. Untuk BBRI so far seperti itu ya. Opportunity-nya teman-teman kalau misal catch up sekarang ya teman-teman bisa dapat 12 sampai 20%. 20% lah harusnya, still impossible menurut saya itu. Kalau saya disuruh pilih ya saya mungkin akan pilih BBRI ya dibandingkan BBCA yang sudah naik all time high ya. BBCA teman-teman yang nggak aware ya, ini kita sudah all time high untuk BBCA. Lalu BMRI pun kita sudah sampai di area sebelum all time high-nya kemarin ya. Ketika dia koreksi dalam, dia naik ya, sempat all time high dikit ya di area 7.500, setelah itu reject lagi ke bawah. Jadi kita sudah hit ya, sudah close untuk areanya. Tapi ini Bank Mandiri pun juga memberikan peluang sebenarnya. Ini ada pattern reversal juga untuk naik all time high lagi ke atas. Tapi saya akan melihat untuk secara risk to reward ya, risk to rewardnya mana yang lebih menarik. Menurut saya yang lebih menarik ya dari BBRI itu lebih memberikan peluang. Dan BBNI pun sebenarnya juga mirip-mirip lah ya, BBNI juga mirip-mirip BBRI. Jadi teman-teman bisa pilih satu aja lah seperti itu. Itu dari BBRI. Lalu kita akan coba lihat MAPA. Bentar ya, saya tulis timestamp-nya dulu. Untuk MAPA ya, buat teman-teman yang request, saya sempat info, nggak tahu ini antara di Telegram atau di Discord ya. Selama dia masih berada di area trendline yang saya tandai di sini, ini sebenarnya kita so far masih oke ya. Untuk MAPA, hanya saja untuk di minggu ini kita ada distribusi yang lumayan kuat ya. Kalau kita memang terus melanjutkan distribusi seperti ini, saya takutnya ini pattern reversal. Ada bearish engulfing ya di sini ya. Ada bearish engulfing memakan 2 minggu candle sebelumnya. Jadi ya teman-teman wait and see dulu. Untuk area entry terbaiknya 890 sampai 885. Itu pun harus kita tunggu untuk adanya rejection. Rejection itu seperti apa? Seperti ini. Nah, ketika kita ada satu candlestick hijau dengan impulse, baru namanya itu rejection. Ini, rejection itu seperti ini. Kalau kita juga coba tarik, bentar ya. Di sini juga ada namanya rejection. Bentar, mana ya? Nah, ini rejection. Rejection itu ketika dia merah-merah terus ke bawah, tiba-tiba dia ada satu candlestick hijau yang memakan semua candle merah sebelumnya. Kita harus tunggu untuk konfirmasi itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan beli untuk di MAPA. Jadi kurang lebih seperti itu. So far dia juga masih mengejar area moving average-nya. Jadi ya so far so good. Teman-teman boleh pantau untuk saham MAPA dalam 1 minggu ini sampai 1 minggu ke depan. Seperti itu. Dengan target terdekat ya nggak bisa terlalu jauh ya. 980 sampai 1000 lah angka pembulatan maksimalnya. Jadi risk to rewardnya harusnya oke. Kalau teman-teman bisa dapat di bawah, risk to rewardnya 1/2, 1/3 harusnya masih bisa dapat untuk di MAPA seperti itu. Lalu next yang ketiga kita lihat, sebentar saya lupa, auto ya. Ada auto. Untuk auto, ntar ya auto ya. Oh ya auto. Auto kita sempat entry ya di Discord group di area 2130, stop loss 1980, taking profitnya ada di 2438. Tapi saya sudah taking profit ya. Infokan teman-teman untuk taking profit. Ketika dia jebol dari area trendline di sini, kita sudah take all untuk profitnya. Untuk sekarang gimana? Untuk sekarang sih, wait ya. Sekarang sih saya coba buka weekly dulu. Untuk weekly-nya sebenarnya peluangnya masih ada ya. Di sini untuk peluangnya, saya melihat ini masih ada peluang yang cukup sustainable, masih oke untuk peluangnya. Ada pattern reversal juga untuk auto. Jadi buat teman-teman yang mau pantau sih, menurut saya better tunggu di sini. Ini ada area support juga kan ya. Support, resist, support. Ya, kita lihat support. Harusnya di tanggal 30 September ini bisa jadi opportunity yang cukup bagus untuk auto. Tapi kalau teman-teman yang masih belum dapat, menurut saya better tunggu antara dia pullback lagi. Pullback ke sini 2200 sampai 2185, atau teman-teman tunggu dia breakout aja naik sekalian. Nah, tunggu breakout di 2400 baru bisa entry untuk close ya, bukan
seperti ekor seperti ini juga nggak valid sebenarnya. Kalau ekor seperti ini, ekor lagi seperti ini atau seperti ini juga nggak valid, harus close body candle itu baru valid dan teman-teman boleh untuk pertimbangkan untuk entry the market gitu. Karena kalau close body risk to rewardnya juga lumayan oke kan ya. Misalnya close body gini ya, kita entry, stop lossnya cukup di bawah area body low dari bodinya aja gitu, taking profitnya di atas gitu, 1/2 itu juga boleh. Nanti ketika dia kembali lagi ke bawah berarti itu fake out ya, patternnya jadi fail gitu. Jadi kita memanfaatkan strategi buy on breakout di auto seperti itu. Kurang lebih itu disclaimer ya, sekali lagi teman-teman analisa ulang lagi secara mandiri apakah itu sesuai dengan trading style teman-teman. Nanti kita akan ketemu di live streaming ya, mungkin di minggu depan. Teman-teman coba bantu saya untuk like dan subscribe untuk channel ini, jadi nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk live streamingnya. Thank you semua dan bye-bye.